Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Anjar untuk kelas otomotif. Nah, untuk hari ini kita gabung dulu materi secara umum, ada engine, chassis, dan kelistrikan ya. Jadi 3 kita gabung dulu jadi 1. Nanti untuk pertemuan minggu depan baru kita breakdown lagi Pak Dimas sendiri, Pak Anjar sendiri, Pak Armadi sendiri. Oke. Selanjutnya, untuk materi kelas 3 ini nanti kalian akan ada 3. Ada 3 ya. Yang pertama, engine itu dengan Pak Dimas. Yang kedua, chassis itu dengan Pak Anjar. Yang ketiga, elektrik listrikan itu dengan Pak Armadi. Oke, jadi ada 3 ini. Nah, 3-tiganya ini itu saling berhubungan, jadi tidak bisa dipisahkan. Maksud saya begini, ketika sebuah kendaraan adanya sebuah kendaraan, itu selalu melibatkan 3 hal ini. Jadi di sebuah mobil atau motor, satu ada mesinnya, otomatis sak gelundung. Yang kedua, ada rangkanya, termasuk suspensi dan remnya. Yang ketiga, ada temempel listrik-listriknya. Nah, karena ini 3 bareng-barengan, maka mata pelajaran ini tidak bisa dipisahkan. Gitu. Maksud saya begitu ya. Oke, yang pertama engine. Engine itu, satu mesin itu bisa digunakan di beberapa tipe mobil atau tipe motor. Contoh, saya kasih contoh misalkan C-Series. C-Series bisa dipasang ada di Star, Win, Prima, Grand, bahkan sampai yang apalagi? Iya, Supra ya, Supra bahkan ada yang masih pakai C-Series yang awal-awal. Kalau di mobil, misalkan Xenia, Avanza itu pakai mesin yang sama gitu ya. Swift, kemudian S-Cross pakai yang sama. Honda, Genio, Cielo pakai yang sama. Nah gitu. Artinya satu mesin bisa dipakai di beberapa unit kendaraan. Oke, paham ya? Paham. Nah, satu mesin ini akan ada beberapa sistem. Yang pertama ada sistem bahan bakarnya, ada sistem pelumasannya, ada sistem pendinginnya, ada sistem mekanikalnya. Mekanikalnya itu yang kita maksud perangkat kerasnya ya, klep, shaker, ring shaker, stang shaker, kerkas, dan seterusnya gitu. Intinya, nanti di mesin ini adalah merubah energi panas menjadi energi gerak. Merubah energi panas menjadi energi gerak. Nah, itu nanti mesin sak gelondong. Yang kedua adalah chassis. Chassis ini meneruskan bagaimana putaran yang di kerkas mesin sampai ke roda. Nah, ini untuk menjamin putaran yang dari kerkas mesin sampai ke roda. Ini nanti yang dipelajari di chassisnya, powertrain. Termasuk nanti rem sama suspensi tambahannya. Oke. Kemudian untuk yang ketiga, elektrikalnya itu adalah untuk safety, untuk keamanannya. Jadi misalkan kamu pakai lampu headlamp, malam hari harus ada lampunya. Coba kamu bayangkan, malam-malam nggak pakai lampu. Kamu pakai riting kanan kiri, kalau belok ketahuan, oh mau ke kanan atau ke kiri kan jadi ketahuan. Untuk menghidupkan nggak perlu ngengkol, cukup pakai double starter, nah gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya kalau kelistrikan itu adalah untuk kenyamanan dan safety. Nah, tiga-tiganya terpasang dalam satu unit namanya kendaraan. Ada engine-nya, ada chassis powertrain-nya, dan ada listriknya. Oke. Coba perhatikan apa yang saya share. Oke, di HP kalian sekarang tampil seperti gambar ini ya, kelihatan ya? Kelihatan belum? Kelihatan, Pak. Oke, kalau udah kelihatan saya lanjutkan. Ini hanya mengulang apa yang dulu sudah kalian dapatkan. Jadi di situ ada, saya tambahin suaranya. Engine 4 tak dan engine 2 tak. Nah ini untuk engine 2 tak sendiri sekarang fenomena ya, lagi banyak dicari. Nah ini udah saya jelaskan bahwa untuk melakukan satu kali pembakaran memerlukan 2 langkah bis. Nah sekarang ke engine 4 tak. Nah engine 4 tak adalah untuk melakukan satu kali pembakaran membutuhkan 4 langkah piston atau satu kali putaran poros engkol. Oke, merubah energi panas menjadi energi gerak. Panas pada apa? Panas pada ruang bakar yang dihasilkan lewat proses pembakaran, kemudian dirubah menjadi gerak. Gerak apa? Gerak putar pada poros engkol. Nah, itu adalah prinsip dasar dari engine.
merubah energi panas menjadi energi gerak. Mau 2 tak, mau 4 tak, mau tipe V, atau apa saja, bensin, diesel, apa saja, yang penting merubah energi panas menjadi energi gerak. Panas pada ruang bakar, gerakan pada poros engkol. Itu prinsipnya satu. Yang berikutnya, syarat terjadi pembakaran atau panas mesin di sini ada 3. Yang pertama, ada campuran udara dan bahan bakar, bisa lewat karburator atau injektor. Yang kedua, ada pengapian, yang penting businya meletik. Mau pakai platina boleh, mau pakai CDI boleh, mau pakai ECU EFI boleh. Yang penting businya meletik. Yang ketiga, adanya kompresi. Nah, kompresi dibangun oleh mechanical. Jadi ada klep, kemudian ada burung, ada cylinder head, ada piston, ada ring shaker, ada pen boss, stang shaker atau crankshaft dan connecting rod dan crankshaft. Intinya gitu. Yang penting di sini padat ya, yang penting di sini padat. Nah, kalau 3 itu dihadirkan, maka mesin bisa hidup. Ulangi, 1 ada udara dan bahan bakar, yang kedua ada pengapian pada busi, yang ketiga adanya kompresi. Kalau salah satu syarat tidak bisa, maka mesin tidak bisa hidup. Atau kalaupun hidup nanti tidak sempurna atau pincang. Oke ya. Jadi 3-3-nya itu harus ada dan normal. Oke. Nah, yang ini nanti akan dipelajari oleh Pak Dimas. Kelengkapannya selain mekanikal ada OHC, SOHC, DOHC, dan seterusnya. Kemudian juga ada sistem pendinginan. Jadi di blok mesin itu ada pendinginan, baik yang menggunakan angin ataupun menggunakan air. Kemudian di dalam sini juga menggunakan pelumasan. Artinya apa? Mesin itu harus diberi pelumasan. Kalau tidak beri pelumasan, maka potensial untuk terjadi macet. Oke, jadi sistem pendinginan, sistem pelumasan, sistem mechanical, sistem bahan bakar, sama sistem pengapian itu akan dipelajari di Pak Dimas. Oke, saya akan skip ini karena ini nanti ranahnya Pak Dimas. Lanjut. Yang berikutnya adalah di bagian electrical. Nah, kalau di bagian electrical, ini nanti ranahnya Pak Karmadi. Jadi tadi saya katakan bagaimana cara membuat busi ini meletik ya. Bagaimana busi ini menyala. Nah, busi ini menyala itu tidak terus-menerus, tapi hanya saat akhir langkah kompresi. Nah, yang komponen dibutuhkan di sini adalah seperti baterai, kabel, sikring, kunci kontak, koil, kabel busi, platina, kabel busi, sama busi itu sendiri. Nah, ini komponen-komponen dasar yang ada di sistem pengapian. Syarat yang kedua, bahwa ada percikan bunga api pada busi. Untuk bisa memercikan busi, nanti boleh pakai platina, boleh pakai CDI, atau boleh juga pakai injeksi atau EVI. Tetapi komponen-komponen dasarnya sama, yaitu adanya aki, sikring, kunci kontak, koil. Nah, masalah di sini nanti platina, CDI atau menggunakan EVI itu monggo bebas. Tapi komponen utama baterai, sikring, kunci kontak, dan koil itu wajib ada di sistem apapun. Oke, ini nanti akan dijelaskan di ranahnya kelistrikan, Pak Karmadi ya. Lanjut. Sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga ini yang ke Pak Anjar. Nah, untuk yang Pak Anjar ini ada di powertrain and chassis. Oke. Nah, powertrain and chassis ini seperti kamu lihat di tampilan HP kamu sekarang. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Oke, kalau kelihatan saya lanjutkan. Jadi, nanti kalau mesin satu gelondong ini sudah hidup, kerkas atau crankshaft ini sudah berputar, nah putaran ini akan kita teruskan sampai ke roda. Ada beberapa jenis atau beberapa tipe yang umum. Jadi mungkin tidak hanya ini aja, tapi ini yang umum. Oke, yang pertama adalah mesin di depan, roda belakang yang berputar. Namanya adalah FR, front engine rear drive. Nah, kalau kalian ingin lihat kira-kira seperti ini, nah putarannya ya. Front engine rear drive. Putaran dari mesin masuk ke kopling, kopling ke transmisi, transmisi ke propeller, propeller ke gardan atau diferensial, diferensial ke axle atau as roda, kemudian ke roda.
Jadi untuk mobil tipe ini mesinnya ada di depan, roda yang berputar adalah belakang. Contoh bisa kamu temukan hampir di semua mobil MPV SUV ya. Seperti kalau yang umum Avanza, Xenia, Kijang, Chery, SS, apalagi L300 dan yang umum. Biasanya untuk angkutan barang maupun manusia itu menggunakan mesin depan, penggeraknya yang belakang. Artinya roda depan cuma diem hanya disurung, yang berputar adalah roda belakang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah mesin di depan, penggerak depan. Nah, ini umum kalian sebut ada di sedan. Sedan, city car, hatchback, nah itu menggunakan sistem FF, mesin depan, penggerak depan. Tetapi di akhir-akhir ini beberapa pabrikan teknologinya menerapkan FF juga untuk SUV-nya seperti R3, Mobilio, HR-V, CR-V, dan teman-temannya itu menggunakan gerak depan juga. Artinya bukan jaminan kalau yang angkutan barang dan manusia pakai penggerak belakang, nggak jaminan juga ya. Ada juga yang SUV, MPV pakai yang mesin depan, penggerak depan. Tapi umumnya, sekali lagi umumnya adalah mesin depan, penggerak belakang. Nah untuk yang mesin depan, penggerak depan, umumnya ada di kendaraan kecil, seperti hatchback, city car, mobil-mobil kecil ya. Termasuk untuk yang premium ada di sedan. Jadi kalau sedan pakai penggerak depan. Nah, dari gabungan keduanya ada satu lagi yang ketiga yaitu AWD atau 4WD. 4-wheel drive. Artinya keempat-empatnya itu berputar, baik penggerak depan maupun belakang. Atau bahkan ada yang bisa disetel, mau belakang saja bisa, mau depan saja bisa, atau mau empat-empat. Oke, yang ini dinamakan 4WD. Oke, saya rasa paham ya apa yang saya sampaikan. Nah, sekarang kita mulai dari yang ini, materi yang akan kalian dapatkan selama 1 semester ini. Untuk 1 semester ke depan ini, materinya adalah mengulang di engine, kopling, transmisi, propeller, gardan, sampai as roda. Itu untuk yang semester Gazal. Nah, di kelas 2 ini, kelas 2 dulu, kalian sudah diajarkan oleh Pak Wawan kalau nggak salah ya. Saya hanya tinggal mengulang. Cuma bedanya adalah, kalau di Pak Wawan itu dulu masih pengenalan, jadi kopling, macam-macam kopling, jenis kopling, cara kerja kopling udah dijelaskan. Transmisi, macam-macam transmisi, cara kerja transmisi udah dijelaskan. Sampai ke roda, macam-macam roda, cara kerja roda udah dijelaskan. Nah, di kelas 3 ini kalian hanya mengulang saja, menambahkan di troubleshooting atau kerusakan dan perbaikan. Di kopling itu kerusakannya apa, perbaikannya gimana. Di transmisi kerusakannya apa, memperbaikinya gimana. Di propeller sampai ke roda itu kerusakannya apa, memperbaikinya gimana. Nah, itu yang akan kita diskusikan di semester ini. Kemudian untuk semester depan kita tambahkan di suspensi, kemudian AWD sama FWD sama rem. Nah, itu. Baik. Itu yang akan kita diskusikan di semester ini. Kita masih punya waktu berapa nih? 5 menit. Nah, untuk yang pertama, nanti pertemuan minggu depan kita ke kopling, 2 kali pertemuan, kemudian transmisi 2 kali pertemuan, propeller 2 kali pertemuan, habis itu UTS, lanjut lagi gardan 2 kali pertemuan, roda 2 kali pertemuan, habis itu tes. Halo, ada sesuatu yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, belum. Baik, kita mulai. Nah, analisinya adalah begini. Semua komponen ini itu bisa rusak. Yang pertama, karena penggunaan. Artinya kalau digunakan, maka lama-lama akan rusak. Dan yang rusak yang mana? Tentu saja adalah komponen terlemahnya. Saya ambil contoh nih, misalkan di kopling. Kopling, apakah semuanya bisa rusak? Bisa, Pak. Bisa. Baik itu lakere rusak bisa. Kampasnya habis bisa. Apanya lagi? Tuasnya rusak bisa. Hidrolisnya, kabelnya rusak bisa.
Tetapi yang paling Matahari. umum, ya, yang paling umum tentu saja bagian terlemah. Bagian terlemah di sini adalah kampasnya. Maka pada kopling ini yang paling umum kerusakan adalah habisnya kampas. Kira-kira begitu. Yang kedua transmisi. Transmisi ini oke, this meeting will end in 10 minutes. Baik. Kita ada waktu 10 menit lagi sebelum selesai. Yang kedua di bagian transmisi. Transmisi itu semuanya bahannya dari besi. Apakah bisa rusak? Bisa. Gigi-giginya mulai rempil, kemudian jaraknya mulai lebar, asnya mulai bengkok. Tetapi di sini ada satu komponen yang paling mudah rusak yaitu sinkromes. Kenapa? Karena dia bagian yang paling terlemah di sistem ini. Nah, begitu juga dengan sistem-sistem yang lain. Jadi ada ciri-ciri khusus yang khas pada setiap komponen yang memungkinkan itu rusak. Oke, semua komponen itu bisa rusak. Nah, tinggal perbaikannya. Kalau pengen hemat, pakai hemat akal-akalan ya kan? Nah, pakai akal-akalan berarti diakali. Nah, gitu. Kalau seharusnya simple, kita hanya melepas, mengganti, udah selesai. Cuma biayanya jadi besar. Nah, misalkan kamu ganti kopling satu set itu 1.500.000, saat PKL udah tahu ya harganya 1.500.000. Tapi kalau cuma ganti lakernya aja, misalkan lakernya wis diganti wong sing marake bunyi lakernya hanya 250 atau 300.000 akan jadi lebih hemat. Nah, yang lain diganjel. Nah, gitu. Yang seperti itu ada di Indonesia ya. Jadi kalau di luar sana nggak ada begitu, hanya dilepas, ganti komponen baru, pasang. Lepas, komponen baru, pasang. Gitu aja. Tapi kalau di Indonesia masih pakai akal-akalan. Baik, it's okay, nggak apa-apa. Artinya Indonesia banyak orang yang inovatif dan kreatif. Nah, maka mobil tua pun masih bisa digunakan dan masih hidup. Nah, itu yang akan kita diskusikan nanti di pertemuan berikutnya. Jadi kopling, transmisi, propeller, gardan, as roda, sama roda. Nah, sebelum mengakhiri pada sesi hari ini, saya sampaikan dulu fungsi masing-masing komponen ya, biar tahu ya. Kalau di sepeda motor kalian sih nggak ada masalah ya, karena mesinnya di depan, di tengah, penggeraknya roda belakang. Ada yang motornya penggerak depan? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, motornya penggerak belakang semua, mesinnya di tengah. Urutan pada motor adalah putaran dari mesin di krek as, ke blok kanan ke kopling, kopling masuk ke tengah transmisi, transmisi keluar ke gear depan rantai, gear belakang, as roda belakang. Itu kalau yang bebekan. Kalau yang matic berarti poros engkol, masuk ke CVT depan, belt, CVT belakang, as roda. Kemudian kalau yang apalagi? Udah ya, hanya bebek sama matic ya. Oh iya, kalau yang motor gede sport pakai kopling tangan, bedanya di situ aja. Yang bebekan koplingnya manual otomatis, yang satunya pakai kopling tangan. Kalau di mobil dipindah, kalau koplingnya di tangan, di mobil pakai kaki gitu ya. Oke. Kopling adalah berfungsi untuk memutus dan menghubungkan putaran dari poros engkol ke transmisi. Memutus dan menghubungkan putaran dari poros engkol ke transmisi. Jadi saat kamu ngepling, itu kalau digas, itu nggak bisa jalan. Tapi ketika kamu lepas, jalan. Artinya apa? Ketika kamu tekan, dia terputus. Ketika kamu lepas, dia nyambung. Nah, itu fungsi kopling ya. Oke. Memutus dan menghubungkan. Dari apa? Dari krek as ke transmisi. Sekarang masuk ke transmisi. Apa fungsi transmisi? Transmisi fungsinya ada 4. Satu untuk gigi maju, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Itu adalah merubah momen dan kecepatan. Gigi 1 tenaga besar, kecepatan kecil, naik ke gigi 2 tenaganya kurang, kecepatannya tambah, naik ke gigi 3 tenaganya kurang lagi, kecepatannya tambah lagi, dan seterusnya. Itu merubah momen dan kecepatan, jadi gigi naik. Yang kedua adalah gigi netral, memungkinkan mesin hidup kendaraan diam. Posisikan netral, maka sekalipun kamu mesin hidup, digas nggak akan jalan. Yang ketiga adalah mundur. Jadi untuk mobil dilengkapi gigi mundur, kalau motor enggak ya. Kenapa? Karena berat kalau mobil ya. Maka dilengkapi dengan gigi mundur untuk memungkinkan bergerak mundur. Nah, itu fungsi dari transmisi. Ada, dimainkan aja di situ rasionya. Jumlah giginya. Yang ketiga propeller. Propeller berarti meneruskan putaran dari transmisi ke gardan. Selain itu, di propeller itu ada civic joint ya. Ada cross joint atau salibnya di sini. Itu untuk menghasilkan momen putaran, untuk meneruskan putaran.
Yang kedua, ada yoke-nya, itu memungkinkan bergerak maju mundur. Karena ketika kendaraan berjalan itu tidak stuck diam, tapi kadang kejeglong, kadang naik turun. Nah, ini menyebabkan propellernya maju mundur juga. Nah, itu adalah tugas propeller shaft, meneruskan putaran dari transmisi ke gardan. Nah, yang berikutnya gardan, apa fungsi gardan? Gardan berfungsi untuk dua hal. Yang pertama, final gear, yaitu membantu transmisi. Di dalamnya ada gear ini, namanya differential gear. Yang kedua, yang gede ini namanya ring gear. Gear kecil muter gear besar, tenaganya tambah, kecepatan gardannya kurang. Jadi, fungsi gardan yang pertama, menambah tenaga, mengurangi kecepatan. Umumnya semakin besar ukurannya, maka tenaganya semakin besar dan semakin lambat jalannya. Itu yang pertama. Yang kedua, di bagian dalam ini adalah side gear dan pinion gear yang dinamakan differential gear. Memungkinkan roda kiri dan kanan berputar sama, atau tidak sama, atau bahkan satu diam, satu berputar. Contoh pada saat ke putter, yang kiri diam, yang kanan bergerak, mungkin Pak? Mungkin. Saat kamu belok ke kiri, maka jumlah putaran roda kanan lebih banyak daripada yang kiri. Saat jalan lurus, dua-duanya sama. Nah, artinya gitu ya. Oke, paham? Paham. Yang ketiga, as roda, meneruskan dari gardan ke roda. Yang keempat, roda. Roda bagian terakhir dari kendaraan, yaitu meneruskan putaran ke jalan. Maka di bagian lapisan roda ini ada kembangan nih untuk gesekan dengan jalan. Kalau sudah halus, bahkan halus banget gitu ya, maka potensial terjadi slip. Nah, kalau slip, kendaraan sulit jalan. Oke? Oke, nah itu yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Kita mulai pertemuan minggu depan dari kopling. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini, karena waktunya sudah mau habis, kurang dari 2 menit. Saya rasa cukup untuk materi dari saya. Terima kasih buat yang sudah hadir. Saya share. Oke, tercatat di sini ada 23 yang sudah hadir. Pastikan nanti nilai kalian 85 ya. Oke, Dimas dan lain-lain. Kalau enggak 85 nanti boleh di capture, tolong kalian screenshot, kalian save bahwa kalian masuk ke kelas hari ini. Nanti untuk hari minggu berikutnya sama capture lagi, screenshot, save. Nanti kalau ada yang protes, Pak nilai saya kok nggak ada ini padahal saya ikut di kelasnya, ya nanti sampaikan ke saya. Gitu ya. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk penugasannya adalah silakan kalian buka file Word yang saya kirim. Ya, file Word yang saya kirim di grup, kemudian kalian cari literasinya. Oke, jadi kopling itu apa, masalahnya di mana, transmisi macamnya apa saja, masalahnya di mana, silakan kalian cari sendiri, cari di Google, cari di YouTube, cari di media apa saja yang kalian punya, silakan gunakan. Harus dikumpulkan Pak? Enggak, itu cuma untuk membuka wawasan kalian aja, biar pas senggang ada kemauan belajar. Itu. Nanti untuk yang tugas-tugas itu nanti pertemuan-pertemuan berikutnya aja lah, setiap materi kompetensi. Oke, kita mulai dari kopling untuk minggu depan. Nah, untuk Selasa besok karena ada Hari Raya Idul Adha, maka libur dulu ya. Oke, untuk hari Selasa besok Idul Adha. Ya. Untuk hari Senin depan aja kita lanjutkan sambil kalian nunggu informasi pembagian masuk secara bergantiannya dari saya. Oke. Itu sebelum saya tutup, ada yang mau kalian sampaikan? Mungkin silahkan, ada perwakilan atau siapa yang mau berbicara? Silahkan. Bisa SMK Telkom kan enggak Pak? Korban enggak Pak? Ada, tapi kayaknya sudah diatasi ini. Ada petugas dari yayasan. Ada korban tapi sudah diatasi yang petugas dari yayasan. Gitu Dimas ya. Oke, sementara itu dulu, saya rasa cukup. Jaga kesehatan selalu. Kayaknya orang-orang terdekat kalian. Saya tutup. Billahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sedikit, semoga bermanfaat. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya stop recording ya. 3, 2,